Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema besar kita saat ini yaitu mengapa menolak kremasi. Mengapa menolak kremasi? Nah, di pembahasan yang pertama kita sudah mendengarkan alasan pertama kenapa kita menolak kremasi, yaitu karena tokoh-tokoh Alkitab dikuburkan. Lalu pembahasan yang kedua, kenapa kita menolak kremasi? Karena penghargaan terhadap tubuh. Dan di sore hari ini kita akan melihat alasan ketiga, kenapa kita menolak yang namanya kremasi, yaitu karena alasan pengharapan kebangkitan. Pengharapan kebangkitan. Sehingga kita tidak mau menangani mayat setiap orang Kristen dengan cara dikremasi atau dibakar. Nah, kalau kita selidiki apa alasan kenapa kita mengatakan kita menolak kremasi, karena alasan pengharapan kebangkitan. Nah, kita tahu bahwa kita semua orang Kristen adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kita tidak akan mati selama-lamanya, tetapi pada suatu hari kita akan dibangkitkan kembali. Kita akan mendapatkan pengharapan akan kebangkitan. Oleh karena itu kita mau melihat di dalam firman Tuhan, di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan memberikan kita suatu petunjuk yang jelas. Ketika kita meninggal atau seseorang Kristen yang meninggal harus dikuburkan karena alasan pengharapan kebangkitan ini. Nah, kalau kita melihat ada 4 petunjuk daripada Alkitab yang berbicara tentang pengharapan akan kebangkitan ini, lebih tepatnya adalah kita harus dikuburkan, bukan dikremasi. Nah, alasan pertama kalau kita melihat tadi di dalam firman Tuhan yang kita bacakan, di situ diberitahukan kepada kita bahwa orang yang meninggal itu digambarkan seperti benih yang ditaburkan. Nah, kita sudah membaca tadi di 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44. Nah, di situ Rasul Paulus mengatakan demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Jadi konteksnya berbicara tentang kebangkitan orang mati. Dan di sini dikatakan ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Lalu dilanjutkan lagi, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Dan 4 kali kata ditaburkan selalu diulang-ulang dalam ayat ini. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, di sini Rasul Paulus berbicara bahwa orang yang meninggal itu seperti benih ataupun biji yang ditaburkan ke tanah. Nah, kita tahu bahwa benih ketika ditaburkan ke tanah, maka apa yang terjadi? Benih itu pada suatu hari dia akan bertunas dan dia akan hidup. Jadi ditaburkan ke tanah agar bisa dia bertunas dan dia bisa hidup suatu hari menjadi suatu tanaman, bahkan pohon yang besar. Dia harus ditaburkan ke tanah. Nah, kalau suatu benih ataupun biji dibakar ke dalam api, maka tidak ada hal yang akan kita harapkan. Apa yang kita harapkan kalau kita ambil satu benih, kita bakar ke dalam api? Yang terjadi adalah benih itu tidak akan bisa tumbuh, tidak akan bisa bertunas. Dia akan benar-benar mati, hancur. Tetapi ketika dikatakan ditaburkan ke tanah, bukan ke dalam api kita lemparkan dia, tetapi ke tanah. Sehingga pada suatu hari benih itu akan keluar, bertunas dan bertumbuh menjadi tanaman. Nah, ini adalah gambaran orang-orang yang meninggal. Di mana orang-orang yang meninggal bukan dikremasi, bukan dimasukkan ke dalam api,
sama seperti benih tadi. Kalau benih dimasukkan ke dalam api, tak ada hal yang diharapkan. Selesai ceritanya, semuanya hancur. Tak akan bisa suatu hari dia akan bertumbuh. Demikian juga orang yang meninggal, yang dilakukan adalah harus dimasukkan ke dalam tanah, bukan dibakar, dihancurkan ataupun dimusnahkan. Nah, ketika kita kuburkan, maka itu memberikan suatu petunjuk yang jelas bagi kita orang-orang Kristen, bahwa sama seperti benih itu, ketika ditaburkan ke dalam tanah, ada pengharapan suatu hari benih itu akan tumbuh. Ketika orang yang meninggal dikuburkan, memberikan suatu pengajaran ataupun petunjuk yang sangat jelas bahwa pada suatu hari orang ini akan dibangkitkan kembali, akan hidup kembali. Jadi, di sini kita diajarkan bahwa kita tidak mau membakar mayat orang yang meninggal karena alasan pengharapan akan kebangkitan ini. Karena kita tahu orang Kristen dijanjikan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 6 ayat 40. Dikatakan barang siapa yang mengenal dia, yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada pengharapan bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Maka lebih tepatnya ketika dikatakan ditaburkan ke dalam tanah atau ditaburkan ke tanah, itu berarti suatu hari orang ini dia akan bangkit kembali. Dia akan hidup kembali. Kalau kita melakukannya dengan cara menguburkan. Nah, ini adalah petunjuk yang sangat jelas bagi kita. Itulah kenapa kita tidak mau kremasi. Karena kremasi itu ceritanya memberikan suatu pengajaran, indikasi yang jelas bahwa semuanya tidak ada lagi ceritanya. Selesai, dimusnahkan. Tak ada, seolah tidak ada pengharapan lagi. Sama seperti benih tadi yang dimusnahkan dengan dimasukkan ke dalam api. Tapi ketika kita kuburkan, kita percaya orang-orang ini ada pengharapan akan bangkit kembali. Nah, itulah kenapa kita orang Kristen memilih ketika kita meninggal atau orang yang kita kasihi di dalam Kristus meninggal, kita harus dikuburkan. Karena itu memberikan suatu petunjuk, suatu pengajaran bahwa orang ini suatu hari akan bangkit kembali. Tidak selesai ceritanya hanya karena dikuburkan sudah selesai. Suatu hari ada pengharapan dia akan bangkit kembali. Nah, itulah alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, kenapa kita menolak kremasi karena pengharapan akan kebangkitan, yaitu karena orang yang meninggal digambarkan seperti tidur. Nah, kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus di Markus pasal 5 ayat 39 itu berbicara tentang anak Yairus. Anak Yairus ini dalam keadaan sakit parah. Dan mereka sampaikan kepada Tuhan Yesus. Yairus sendiri dia datang dan dia meminta kepada Tuhan Yesus untuk datang menyembuhkan anaknya ini. Lalu dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, dikatakan ada orang yang memberitakan kepada Yairus bahwa anakmu sudah mati. Tidak usah kamu repotkan guru kita, Tuhan kita pergi ke sana. Karena anakmu sudah mati. Kalau dia masih hidup, karena hanya sakit, maka peluang untuk bisa sembuh itu ada. Tapi sekarang sudah mati. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tidak usah takut. Lalu Tuhan Yesus sampailah ke rumah Yairus, dan di Markus pasal 5 ayat 39 di situ dikatakan sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu. Kenapa? Karena ada orang banyak yang menangis meratapi kematian anak Yairus ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Nah, saudara-saudara, bukan maksud Tuhan Yesus di sini bahwa anak Yairus ini benar-benar tidak mati, hanya tidur saja. Bukan.
Jelas dia sudah mati. Tuhan Yesus pun tahu bahwa anak ini sudah mati. Jadi bukan Tuhan Yesus mengatakan dia tidak mati sesungguhnya, dia masih hidup, hanya seperti tidur. Bukan. Tapi benar-benar dia sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus menggambarkan orang yang meninggal ini dikatakan tidur. Nah, kalau dikatakan tidur, itu berarti apa? Ada pengharapan suatu waktu atau suatu hari dia akan bangun kembali. Dia akan hidup kembali. Karena kata tidur artinya apa? Suatu hari dia akan bangun kembali. Tuhan Yesus mengatakan dia tidur. Dan ketika dia sampai kepada anak itu, lalu di situ Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anakku, bangunlah." Tuhan Yesus memakai kata bangunlah. Padahal dia benar-benar meninggal. Tetapi Tuhan Yesus menggambarkannya seperti tidur lalu bangun. Lalu kalau kita melihat di peristiwa yang kedua, Lazarus. Lazarus adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Dia punya saudara perempuan Maria dan Marta. Dan ketika diberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sudah sedang sakit parah, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di Yohanes pasal 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Apakah maksud Tuhan Yesus di sini benar-benar hanya tidur, tidak mati? Jawabannya tidak. Karena ada muridnya mengatakan, Tuhan, kalau Lazarus hanya tertidur, ngapain kita pergi ke sana? Suatu hari dia akan bangun lagi. Tapi apa kata Tuhan Yesus di Yohanes pasal 11 ayat 14? Tidur maksudnya di situ adalah sudah mati. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus benar-benar sudah mati. Dan dia tekankan kepada murid-muridnya, tidur yang dia maksud adalah mati. Tetapi kenapa Tuhan Yesus memakai kata tidur? Itu berarti apa? Memberikan suatu petunjuk bahwa suatu hari ini akan bangun kembali. Nah, kalau kita melihat tidur itu berarti apa? Dibaringkan. Dibaringkan. Dan suatu hari dia akan bangun kembali. Nah, kalau kita melihat pengajaran kremasi, tidak cocok kalau kita mengatakan orang yang dikremasi itu tidur. Dibaringkan begitu saja. Tetapi kita melihat kremasi itu dibakar dengan api, dihancurkan. Bagaimana kita bisa mengatakan dia ini sedang tidur lalu suatu hari dia akan bangun, sedangkan dia benar-benar dihancurkan, dimusnahkan. Jadi yang lebih tepatnya adalah dikuburkan. Kita tahu bahwa ketika orang meninggal dikuburkan itu dibaringkan, dikuburkan ke dalam tanah seperti tidur. Kita melihat wujudnya dia tidur. Dan kita tahu karena tidur suatu hari ada pengharapan dia akan bangun kembali. Dia akan dibangkitkan kembali, yaitu pada akhir zaman. Jadi pengharapan akan kebangkitan ini, inilah yang membuat kita harus memilih untuk dikuburkan. Karena itu digambarkan tidur, dibaringkan. Dan suatu hari dia akan bangun kembali. Inilah pengharapannya. Suatu hari dia akan dibangkitkan kembali. Sedangkan di kremasi, kita tidak bisa mengatakan dia tidur dan akan bangun kembali. Karena kita melihat bagaimana api benar-benar membakar dia dan menghancurkan semuanya. Nah, inilah alasan yang kedua. Karena orang Kristen digambarkan, yang meninggal di dalam Tuhan Yesus digambarkan seperti tidur, dibaringkan, dan suatu hari akan bangun kembali. Ada pengharapan akan kebangkitan. Nah, alasan yang ketiga kenapa kita menolak kremasi, karena pengharapan akan kebangkitan. Kalau kita melihat di Daniel pasal 12 ayat 13, Tuhan berbicara kepada Daniel sebelum dia meninggal. Nah, Daniel ini hidup
sekitar abad ke-6, abad ke-7 sebelum Masehi. Dan Tuhan berkata kepada Daniel pasal 12 ayat 13, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi beristirahat dan ada janji suatu hari dia akan bangkit kembali. Ada pengharapan dia akan bangkit kembali. Nah, ketika kita berbicara tentang beristirahat, artinya apa? Dia berhenti sementara. Sejenak dia berhenti. Dia tidak selamanya berhenti. Hanya sementara. Suatu hari di sini dikatakan akan dibangkitkan kembali. Nah, kalau kita berbicara tentang kremasi, kita tidak bisa mengatakan ini lebih tepatnya beristirahat. Karena kremasi sekali lagi itu hanya berbicara bahwa semuanya sudah selesai dengan dia dibakar, dimusnahkan, dihancurkan. Tetapi ketika kita berbicara dengan cara dikuburkan, kita melihat bagaimana orang-orang itu kita bisa katakan dia telah beristirahat dari semua pekerjaan dunia ini. Tetapi sementara, karena ada pengharapan, kalau dikatakan beristirahat, suatu hari dia akan bangkit kembali, dia akan bangun kembali, dia akan hidup kembali. Itulah kenapa kita memilih untuk dikuburkan. Karena lebih tepat ada pengharapan kebangkitan ketika dikatakan beristirahat. Dan suatu hari ada janji dibangkitkan kembali. Selanjutnya kalau kita melihat alasan kenapa kita menolak kremasi. Karena pengharapan akan kebangkitan. Karena setiap orang Kristen, kita ini sudah dipersatukan dengan Kristus. Sudah dipersatukan dengan Kristus. Nah, kalau kita melihat di Roma pasal 6 ayat 4 sampai 5. Di situ Rasul Paulus mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Di sini dikatakan kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita juga dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita orang Kristen telah menjadi satu dengan Kristus. Yaitu ketika dia mati di atas kayu salib, kita dianggap kita telah mati. Tetapi bukan mati secara jasmani. Mati di dalam dosa. Lalu dikatakan Tuhan Yesus dikuburkan. Dan kita dikatakan juga kita telah secara tidak langsung sudah ikut dikuburkan. Dan dilanjutkan, Tuhan Yesus dibangkitkan. Maka kita juga dikatakan kita dibangkitkan nantinya pada akhir zaman. Jadi kita melihat ada satu perjalanan proses yang lengkap, yaitu mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Janji kebangkitan ini berkaitan dengan mati dan dikuburkan. Pengharapan akan kebangkitan ini dibicarakan itu berhubungan dengan mati dan dikuburkan. Sama seperti Kristus, dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit kembali. Maka kita juga ada pengharapan akan kebangkitan. Maka cara kita juga sama seperti Kristus. Karena kita sudah menjadi satu dengan Kristus, kita juga akan mati dan dikuburkan. Sehingga ada pengharapan dibicarakan bangkit kembali. Di sini tidak dikatakan mati lalu dikremasi, dibakar. Saudara-saudara, kita sudah belajar di pembahasan yang pertama. Bukan berarti di sini orang-orang Israel tidak mengenal budaya bangsa-bangsa lain
bahwa ada yang mempraktekkan kremasi. Seolah-olah bahwa di sini yang dipikirkan mereka hanya dikuburkan. Mereka sudah tahu ada bangsa-bangsa yang sudah mempraktekkan yang namanya kremasi. Tetapi kenapa Paulus dia memilih mati dikuburkan, bukan mati dikremasi? Lalu ada pengharapan bangkit kembali. Jadi satu paket ini, pengharapan kebangkitan ini hanya dibicarakan ketika berhubungan dengan dia mati dan dikuburkan. Inilah kenapa kita tidak melakukan kremasi. Karena ada pengharapan kebangkitan bagi kita orang-orang percaya. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Suatu hari kita akan diubahkan. Kita akan keluar dari kuburan dan kita akan diubahkan dengan tubuh yang mulia. Sama seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan hidup selama-lamanya. Dan janji pengharapan ini hanya bisa dibicarakan ketika berhubungan dengan mati dan dikuburkan. Kalau dikremasi, maka kita tahu tidak ada lagi cerita selanjutnya. Selesai. Bahkan yang ada adalah hanyalah kesedihan, duka cita. Tak ada pengharapan bagi kita. Jangankan kita berpikir dia akan bangkit kembali. Kita melihatnya saja yang ada adalah kesedihan terus menerus. Kengerian. Bagaimana mayat itu benar-benar dibakar di dalam api. Tak ada pengharapan di dalamnya. Yang ada adalah kengerian. Kesedihan terus menerus. Karena dia benar-benar seperti ya disiksa lalu dimusnahkan. Tetapi ketika kita berbicara tentang pengharapan akan kebangkitan, maka kita ingat ada 4 hal. Yaitu pertama, bahwa orang yang meninggal itu digambarkan seperti ditaburkan. Berhubungan dengan tanah, jadi dikuburkan sehingga suatu hari dia akan keluar, dia akan bangkit kembali. Ada pengharapan di dalamnya. Lalu kita melihat orang yang meninggal digambarkan seperti tertidur, suatu hari akan bangun kembali. Dan kita mengetahui orang yang dibaringkan dengan dikuburkan. Nah, kita melihat bahwa orang-orang seperti ini ada pengharapan juga akan bangkit kembali. Tidak akan mati selama-lamanya. Lalu kita melihat orang yang meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus digambarkan beristirahat. Berhenti sementara, bukan dimusnahkan, dihancurkan. Nah, suatu hari dia akan bangkit kembali. Dan yang terakhir alasannya adalah karena kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Dan kita tahu Tuhan Yesus bangkit kembali. Dan pengharapan ini akan ada ketika kita juga sama seperti Kristus. Dia mati dan dikuburkan. Saudara-saudara, oleh karena itu kita adalah orang-orang Kristen. Kita harus memberikan kesaksian yang benar ini. Kita harus tunjukkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika orang Kristen meninggal, kita harus melakukannya dengan cara dikuburkan. Untuk bersaksi, menunjukkan bahwa kita bukanlah orang-orang yang akan binasa. Kita bukanlah orang-orang yang akan mati selama-lamanya. Tetapi kita adalah orang-orang yang memiliki janji pengharapan akan kebangkitan. Kita akan bangkit kembali, hidup kembali. Kita akan bangun kembali pada waktunya. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang kembali. Kesaksian pengharapan akan kebangkitan ini kita harus tunjukkan kepada setiap orang dengan cara dikuburkan. Jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang Kristen? Selain kita harus menolak cara kremasi, yang menjadi pelajaran bagi kita yaitu kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan kebangkitan ini. Maka ketika seseorang yang kita kasihi, orang yang meninggal, apakah orang tua kita, saudara kita, apakah keluarga kita atau teman kita, ketika meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus,
maka kita jangan sampai berduka cita begitu mendalam dan terus menerus seperti seolah-olah tidak ada pengharapan akan kebangkitan. Ada orang-orang Kristen karena begitu berduka cita, dia tidak ada semangat terus bertahun-tahun, seolah-olah bahwa ini adalah perpisahan selama-lamanya. Seolah-olah bahwa orang yang meninggal di dalam Kristus ini tidak ada lagi ceritanya, selesai sudah. Akhir dari segala-galanya. Saudara-saudara, kita orang-orang Kristen memiliki pengharapan akan kebangkitan. Dan hal ini akan memberikan kita suatu kekuatan, suatu penghiburan. Tentunya kita berduka cita. Orang Kristen, ketika saudara kita meninggal di dalam Kristus, kita memang menangis. Kita bersedih. Tetapi kita harus selalu ingat, suatu hari orang ini, dia akan dibangkitkan kembali. Dia juga akan hidup kembali ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sehingga kita menjadi terhibur. Dan kita bisa dikuatkan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudara, pengharapan kebangkitan ini hanya ada kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Jadi bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau kita di luar Tuhan Yesus, mari kita bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Supaya kita juga memiliki pengharapan kebangkitan ini. Supaya kita pada suatu hari, kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Dan kita akan hidup dengan damai. Bukan untuk dihukum, tetapi dengan damai, dengan penuh sukacita, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada keluarga kita yang belum percaya, mari kita beritakan Injil kepada mereka. Sampaikan pengharapan akan kebangkitan ini. Terutama kepada orang-orang yang takut akan kematian. Takut karena sakit dan dia akan mati. Saudara-saudara, kita beritakan Injil. Bahwa kita memiliki pengharapan akan kebangkitan. Jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang-orang ini pun dia tahu. Manusia memang harus mati. Tetapi pada suatu hari akan dibangkitkan. Jikalau kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dibangkitkan dengan damai dan penuh sukacita. Dengan tubuh yang mulia selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, itulah alasan kenapa kita menolak kremasi, karena alasan pengharapan kebangkitan ini. Kita harus dikuburkan, karena kita adalah orang-orang yang memiliki janji akan dibangunkan kembali, akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali. Ya, kita harus dikuburkan, bukan dimusnahkan, dihancurkan dengan cara dibakar atau dikremasi. Akhirnya firman Tuhan ini kita bisa mengerti, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami pengharapan akan kebangkitan. Akan kami bisa lihat ketika kami meninggal dengan cara dikuburkan, bukan dengan kremasi atau dibakar dengan api. Karena kami adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kami meninggal, kami beristirahat, kami dibaringkan untuk sementara waktu, dan suatu hari Tuhan akan membangkitkan kami kembali. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami melalui janji-Mu ini, dan kami mau hidup untuk Tuhan Yesus Kristus, dan juga untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.